Sehat? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan disiapkan dulu. Siap, gerak, hormat, gerak, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baiklah, Ibu kamu ambil absen dulu ya. Putri Handayani, ada dulu. Baiklah, kita lanjut pelajaran hari ini. Pada minggu kemarin kita telah belajar dakwah Nabi SAW periode Mekah. Sekarang kita akan belajar dakwah Nabi SAW periode Madinah. Dakwah pada hari ini kita belajar bab 2, yaitu pada bab 2 ini kita belajar tentang dakwah Nabi SAW periode Madinah. Pada dakwah Nabi SAW periode Madinah ini kita akan belajar yang pertama tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum masuknya Islam. Yang kedua, kita akan belajar tentang substansi dakwah Nabi SAW dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Yang pertama, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yathrib. Yang pertama yaitu Madinah pada mulanya bernama Yathrib dan dinamakan Yathrib karena orang pertama yang tinggal di kota Madinah itu bernama Yathrib bin Ka'id bin Ubay bin Aus bin Amalik bin Laus bin Iram, merupakan salah satu seorang keturunan Sam, putra dari Nabi Nuh SAW, dan kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1.600 tahun. Kota Madinah kurang lebih 1.600 tahun. Selanjutnya, komposisi penduduk Madinah. Komposisi penduduk Madinah sebelum masuk Islam berbeda dengan kota Mekah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya dan agama, penduduk kota Madinah ini bersifat homogen sebagai penyembah berhala. Dan memiliki, selain dari beberapa suku, ada juga suku Yahudi dan suku Nasrani, dan ada juga suku Samawi. Namun di kota Madinah ini berdominan pemeluk agama Samawi dan juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial budayanya, penduduk Madinah cenderung lebih heterogen dibandingkan penduduk Mekah. Penduduk Madinah ini terdiri dari berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat masing-masing. Dan masyarakat Madinah sebelum Islam dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, suku Aus. Yang pertama, suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku Aus dan suku Khazraj ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung, anak dari Aris bin Salabah
Abdullah bin Al-Arqam bin Amr bin Yafna. Pada perkembangan selanjutnya, suku Aus dan suku Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yathrib. Yang kedua yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi berada di bawah tekanan kaum Asyur dan kaum Romawi. Mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Izaj, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Izaj, gaya kehidupan mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai oleh orang Arab pada umumnya. Hingga nama-nama kabilah mereka disebut nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang-orang Arab. Kaum Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal. Yang pertama Bani Kainuka. Yang pertama yaitu Bani Kainuka. Bani Kainuka ini dulunya mereka adalah sekutu kaum suku Khazraj. Perkampungan mereka berada dalam kota Madinah. Yang kedua Bani Nazir. Bani Nazir ini sama seperti dengan Bani Kainuka, yaitu adalah sekutu dari kaum Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Yang ketiga yaitu Bani Quraidah. Yang ketiga yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah merupakan sekutu dari suku Aus, berbeda dengan Bani Kainuka dan Bani Nazir. Kalau Bani Nazir dan Bani Kainuka berasal dari suku Khazraj, sedangkan Quraidah berasal dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggir kota Madinah. Yang ketiga masyarakat Madinah, yang ketiga yaitu kaum musyrik. Kaum musyrik mereka merupakan orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di kota Madinah. Mereka memiliki seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya setelah perang Ba'us usai. Adapun berbagai kondisi ekonomi dan sosial dan keagamaan di Madinah. Madinah pra-Islam. Bagus ya. Kebudayaan Madinah pra-Islam. Yang pertama, masyarakat Madinah melakukan riba. Yang pertama riba, yang kedua sering bertikai, yang ketiga peperangan antar suku, yang keempat
Yang keenam, tanahnya subur. Kondisi Madinah sebelum datangnya Islam. Yang pertama, masyarakat Madinah melakukan riba, sering bertikai, peperangan antar suku, adu domba antar sesama, dan bertani, dan tanahnya subur. Selanjutnya ya, substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang B, substansi dan strategi dakwah. Kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar bahwa bahwasannya pasukan dari Rasulullah SAW dari Makkah akan hijrah ke Madinah, dan setiap pagi mereka berbondong-bondong menuju Al-Haro menunggu kedatangan Nabi SAW, hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Sebelum sampainya rombongan Nabi di Madinah, mereka singgah dan tinggal sempat 4 hari di Kubah, dan selama itu pula Rasulullah mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kubah, dan sholat di dalamnya. Itulah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah sejak kenabiannya. Meskipun hari kelima, tepatnya hari Jumat, Rasul bertolak menuju Madinah seusai salat Jumat SAW sampai di Madinah. Dan hari itu adalah hari bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan-jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takdis. Putra-putri kaum Ansor penolong menyanyikan bait-bait sebagai ekspresi kegembiraan. Adapun bait syair-syairnya yaitu yang berbunyi Tala'al badru alaina min zaniyatil wa'da wajaba syuqaru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta', yang artinya bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela bukit Wadah. Kita wajib bersyukur karenanya apa yang dia serukan sebagai seorang dai adalah untuk Allah. Wahai orang-orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasul di Madinah, yang pertama yaitu mendirikan masjid. Langkah pertama yang dilakukan Nabi itu mendirikan masjid, dan yang kemudian diberi nama dengan Masjid Nabawi. Yang kedua itu mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Yang ketiga itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor.
penanaman nilai-nilai moral. Langkah-langkah yang dilakukan Nabi di Madinah, yang pertama mendirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Yang ketiga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang keempat penanaman nilai-nilai moral. Dan yang kelima membentuk tatanan masyarakat. Dan strategi dakwah Rasul di Madinah itu secara terang-terangan. Yang selanjutnya peristiwa penting. Ibu hapus ya. Dan selanjutnya peristiwa penting dalam dakwah. Yang C, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah di Madinah. Dalam dakwah Rasulullah mengalami peristiwa-peristiwa penting, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Adapun peristiwa penting yang didapatkan Rasulullah dalam periode Madinah, pertama Piagam Madinah. Yang pertama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini lahir yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah ini. Piagam Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Dan naskah Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Yang pertama kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hukum antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk dengan kaum Yahudi. Yang kedua yaitu kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar yang berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Isi dari Piagam Madinah yaitu yang pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Dan yang kesembilan, Rasulullah adalah pemimpin umat untuk seluruh penduduk Madinah. Yang kedua yaitu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy.
Peristiwa penting selanjutnya yaitu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Dalam respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy ini terdapat dua sejarah. Ada dua sebutan untuk perang pada masa Rasulullah. Yang pertama perang Ghazwa, yaitu perang yang diikuti oleh Rasul, terjadi sebanyak 27 kali. Dan yang kedua perang Sariyah, untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Jadi perang yang diikuti Nabi pada saat di Madinah disebut perang Ghazwa, sedangkan perang yang tidak diikuti oleh Nabi disebut perang Sariyah. Perang Sariyah ini terjadi sebanyak 47 kali. Adapun salah satu perang yang diikuti oleh Nabi, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Ahzab, yang keempat yaitu perjanjian. Selanjutnya peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah, yang ketiga yaitu perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah di Madinah yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang disepakati antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian dari Hudaybiyah ini yaitu yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Makkah diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah untuk masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasul ke Madinah atau mengikuti kaum kafir Quraisy ke Mekah. Yang kelima, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Itulah materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Baiklah, Ibu akhiri. Silakan disiapkan kembali. Syakra, Matra, Syakra, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.